Ikondo boano tabarita tu ingana na holomi ima holong nang hasitonga dame na manok to ngi dame na manok to ngi ay nang bisa dohati yuron nungasal punaholomi huwaso ni Kristus hotok tong saleleng-leleng nai. Itulah tadi lagu pujian buku Ende nomor 666 berjudul Ikondo Boanota Barita. Saya telah menyanyikannya. Semoga itu menjadi lagu pujian bagi Tuhan Allah dan menjadi penghiburan bagi kita di pagi hari ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini akan saya bawakan yaitu yang tertulis di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 18 ayat 13 atau kitab 2 Kronika pasal 18 ayat 13. Bunyinya adalah demikian. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allah, itulah yang akan kukatakan." Sekali lagi kubacakan. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Latar belakang daripada nats ini tadi adalah ketika Mika memberikan jawaban kepada seorang utusan dari Raja Israel yang bernama Ahab. Raja Israel mengutus seorang untuk memanggil Mika datang menghadap kepada raja. Ketika itu, sebelum Raja Ahab mengutusnya untuk memanggil Mika bin Yimla, seorang nabi. Sebelum raja mengirimkan utusannya, sebenarnya sudah terjadi dialog antara Yosafat dan Ahab. Yosafat itu adalah Raja Yehuda, sedangkan Ahab adalah Raja Israel. Yosafat dan Ahab ini adalah berbesan. Jadi suatu ketika Yosafat datang berkunjung kepada Ahab di Samaria. Dan Raja Ahab menyambutnya dengan sangat baik. Kita maklum sebagai besanan. Disambutnya mereka dengan menyembelih ternaknya, sedemikian banyaknya mereka. Semua rombongan daripada Yosafat diberikan jamuan. Ketika di dalam perjamuan itu, Raja Ahab bertanya kepada Yosafat, bertanya dengan nada untuk mengajak berperang. Ahab berkata, "Apakah engkau bersedia bersamaku untuk pergi ke Ramot Gilead
Maksudnya untuk pergi ke Ramot Gilead itu maksudnya untuk berperang, untuk menyerang Ramot Gilead. Ramot Gilead itu adalah satu nama kota. Kota Ramot yang berada di dataran tinggi Gilead. Nah, itu maksudnya. Jadi Yosafat menjawabnya dengan baik. Ya, saya akan bersama-sama engkau. Rakyatku akan bersama-sama dengan rakyatmu. Kita pergi sama-sama menyerang Ramot Gilead. Demikian jawaban dari Yosafat. Akan tetapi, tanyakanlah dulu hamba Allah, yaitu Nabi. Nabi itu di dalam perjanjian lama itu sangat banyak. Nabi. Akan tetapi, walaupun banyak, ada nabi-nabi palsu dan ada nabi yang berkenan kepada Allah. Nabi palsu, maksudnya nabi palsu itu nabi yang menubuatkan, yang meramalkan tentang hal-hal yang bisa menyenangkan pihak-pihak yang bertanya kepadanya. Jadi dia nabi palsu itu berbicara yang menyenangkan hati penguasa, menyenangkan hati orang. Dia tidak menyuarakan kebenaran. Itu nabi palsu. Itu zaman dahulu banyak. Kalau nabi yang sejati adalah nabi yang benar-benar menyuarakan firman Allah. Itu makanya tadi ketika utusan yang memanggil Mika mengatakan, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan, katanya. Kenapa, Bapak dan Ibu? Sesudah Yosafat memberikan jawaban kepada Ahab kesediaannya untuk mendampingi Raja Ahab berperang untuk menyerang Ramot Gilead. Namun dia meminta sesuatu hal. Dia meminta sesuatu. Akan tetapi, tanyakanlah dulu Nabi Allah yang ada di daerah ini. Apakah kita boleh menyerang Ramot Gilead atau tidak? Ibarat kalau di daerah kita ini, tanyakanlah dulu orang pintar. Kita bisa enggak selamat atau tidak? Kira-kira begitulah. Lalu Ahab memanggil para pembantunya segera supaya memanggil para nabi yang ada di daerah Israel supaya berkumpul. Itu perintah Raja Ahab. Lalu berkumpullah semua nabi-nabi yang ada di Israel. Sebanyak 400 orang nabi. Mereka ini dipercaya oleh raja, dipercaya oleh rakyat. Semua mempercayai nabi ini, bahwa mereka dapat meramalkan apa yang terjadi di hari esok atas petunjuk roh, entah roh apalah itu. Sepakat, semua nabi-nabi itu sepakat mengatakan, pergilah wahai raja, karena Allah telah menyerahkan Ramot Gilead ke tanganmu. Maksudnya Ahab akan memenangi peperangan itu kalau dia menyerang Ramot Gilead. Itulah kata nabi-nabi tadi. Lalu Yosafat
bertanya untuk kedua kalinya kepada Raja Ahab, tidak adakah satu orang lagi nabi di daerahmu ini, di kerajaanmu ini? Raja Ahab menjawab, ada memang satu orang, tapi dia kubenci karena dia selalu menubuatkan hal-hal yang jelek tentang diriku, kata Ahab. Begitulah rupanya apa yang dikatakan oleh Allah kepada Mika bin Yimla. Kan Mika sebagai nabi kan dia bisa bicara kepada Allah yang sejati, Allah yang hidup, Elohim. Dia bisa bicara dengan itu. Karena dia memang nabi yang sesungguhnya, nabi yang sejati. Akan tetapi nabi yang sejati ini selalu berbicara dengan benar. Berbeda dengan nabi-nabi palsu tadi. Karena mereka meramalkannya dengan menggunakan dewa-dewa palsu atau patung-patung berhala. Itu makanya Yosafat bertanya, apa nggak ada lagi nabi yang lain di kerajaanmu ini, katanya. Makanya dipanggil tadi itu Nabi Mika. Mika bin Imla. Mika putra Imla. Lalu apa yang terjadi? Setelah semua nabi-nabi palsu itu sepakat bahwa Ahab akan menang berperang melawan wilayah daripada kerajaan Aram, yaitu daerah kota yang berada di Gilead yang bernama kota Ramot itu. Maaf. Lalu karena sudah sepakat mereka semua yang 400 orang itu memberikan pendapat yang sama, ramalan yang sama, nubuatan yang sama. Lalu utusan itu pun berangkat menjumpai Mika, memanggil Mika. Ketika mulai bertemu, utusan itu berkata kepada Mika, "Hai Mika, tadi raja telah mengumpulkan para nabi sebanyak 400 orang. Mereka sudah sepakat semua meramalkan, menubuatkan bahwa Raja Ahab akan menang berperang untuk menyerang Ramot Gilead. Kau pun katakanlah seperti itu kepada raja. Raja memanggilmu," kata utusan itu kepada Mika. Lalu Mika menjawab seperti kalimat yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan," katanya. Mika dalam hal ini konsisten. Dia nggak mau dipengaruhi oleh utusan itu. Asal Bapak senang. Dia nggak mau seperti itu. Kalau A dikatakan oleh Allah, A. Kalau B dikatakan oleh Allah, B. Dia nggak mau pelintat-pelintut. Dia tetap berpegang pada kebenaran. Lalu, singkat ceritanya, Mika menghadap raja dan
Mika mengatakan yang sebenarnya, bahwa Raja Ahab akan mati di tangan orang-orang yang ada di Ramoth Gilead, yang dia akan mati dalam peperangan itu. Lalu Raja Aram gusar. Kan apa telah kukatakan tadi kepadamu, kata Ahab kepada Yosafat. Orang ini selalu menubuatkan hal-hal yang jelek tentang diriku, katanya. Namun demikian, singkat ceritanya, mereka maju berperang. Raja Yosafat dan Raja Ahab beserta pasukannya maju berperang, menyerang Ramoth Gilead. Dan Mika dipenjarakan, dan dia diberi makan tidak boleh banyak atas perintah raja. Berikan makan sedikit saja, kata raja, supaya bila aku nanti pulang, aku akan melihat dia. Mika mengatakan, engkau tidak akan kembali, wahai raja, katanya. Pergilah mereka berperang. Apa yang terjadi? Sebelum mereka sampai ke Ramoth Gilead, Raja Ahab berkata kepada Yosafat, engkaulah memakai pakaian kerajaan, biar aku menyamar, kata Raja Ahab. Maka ketika berperang itu, Yosafat memakai pakaian kebesaran, bahwa dia adalah raja yang memimpin peperangan itu, pemimpin perang, begitu. Namun dibaliknya itu, Raja Aram sudah memberi perintah kepada bala tentaranya supaya jangan sembarangan membunuh pasukan musuh. Yang menjadi target kalian adalah raja yang memimpin peperangan itu. Nah, itu perintah dari Raja Aram. Maka terjadilah pertempuran sengit menggunakan senjata tajam, pedang, lembing, dan sebagainya. Lalu Raja Ahab kan sudah memakai pakaian samaran, menyamar sebagai rakyat biasa, sebagai apa maksudnya, sebagai serdadu biasa, tentara biasa, pasukan kebanyakan begitu, bukan sebagai pemimpin, dia menyamar. Ketika pasukan daripada Raja Aram melihat pasukan daripada musuhnya, mereka menyerang mengarah kepada pimpinan perang mereka, yaitu Yosafat yang berpakaian kebesaran. Yosafat menjadi targetnya. Lalu Yosafat ketika dia diserang, dia berdoa kepada Allah. Ya Tuhan Allah, tolonglah aku, katanya. Lalu dengan demikian, dengan memohon kepada Allah, pasukan dari Raja Aram itu berbalik. Karena mereka melihat bahwa itu bukan Ahab, bukan Raja Ahab. Jadi mereka tidak mau menyerangnya. Ini kuasa Tuhan ya. Begitulah yang terjadi. Rupanya Roh Allah itu, Tuhan itu mengalihkan perhatian mereka. Lalu pasukan itu saling tembak-menembak dengan panah. Mereka melepaskan busurnya. Ternyata walaupun dilepaskan sedemikian saja,
panah itu menyasar kepada Ahab dan dia terluka. Setelah dia terluka, dia melarikan diri dari arena pertempuran itu. Dan akhirnya dia pun tewas. Begitulah kisahnya Raja Ahab yang memandang enteng kepada apa yang dinubuatkan oleh Nabi Allah yang hidup. Nabi Allah yang hidup, yang dapat bekerja dengan rohnya, Roh Kudus. Itulah Roh Kudus, Roh Allah. Allah itu akan melindungi setiap orang yang meminta kepadanya, kapan saja dan di mana saja. Jangan seperti Yosafat yang percaya kepada nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah buatan tangan manusia. Itulah takdir daripada Ahab, karena dia tidak setia kepada Allah, maka dia mati dengan sia-sia. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah merupakan renungan. Renungan bagi kita supaya kita mendengarkan firman Tuhan itu yang disampaikan oleh Roh Tuhan itu melalui para hambanya. Banyak orang yang mengaku hamba Allah. Hamba Allah yang hidup. Itu pengakuan. Siapa saja boleh mengaku. Kalau hanya sebatas pengakuan. Tapi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mintalah petunjuk kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup itu pada zaman kita sekarang hanya bisa menerima permintaan kita, permohonan kita, komunikasi kita, hanya melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Kalau kita meminta kepada Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, melalui nabi-nabi palsu yang percaya kepada dewa-dewa palsu atau berhala-berhala, patung-patung buatan manusia yang itu dipercayai, omong kosong semuanya itu. Itu adalah roh-roh penyesat. Memang ada roh di situ. Di dalam berhala-berhala itu memang ada roh. Roh-roh penyesat. Roh-roh iblis. Ada di situ. Karena iblis itu adalah bapa daripada segala dusta. Iblis adalah bapa dari segala dusta. Pandai berdusta, pandai berbohong. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Bagi dia. Yang salah bagi kebenaran, bagi dia itu benar. Yang benar bagi kebenaran sejati, bagi dia itu salah. Jadi otak daripada iblis itu, maksud saya, iblis itu pembohong besar, bapa segala dusta. Pada zaman kita sekarang pun itu bisa terjadi. Itulah namanya hoax, bohong. Banyak sudah terbukti dari hasil-hasil penyidikan, bahkan daripada vonis. Banyak orang bersaksi dusta.
Lalu bagaimanakah kita memisahkan antara kebenaran dengan dusta? Kadang-kadang bagi kita manusia yang kecerdasannya terbatas, itu susah untuk membedakannya. Sulit. Harus digali bukti-bukti. Harus disaksikan oleh saksi-saksi, saksi ahli, saksi-saksi dan sebagainya. Nah, itu baru dipertimbangkan untuk diyakini. Nah, itu kan cara kerja manusia. Kalau cara kerja orang beriman itu hanya bisa bertanya kepada Tuhan. Roh Allah lah yang akan memberikan jawaban. Roh Allah itu diam di dalam hati sanubari kita, menguasai alam pikiran kita, menguasai kehidupan kita. Tuhan Allah akan memberikan jawaban. Tuhan Allah akan memberikan jawaban. Tuhan Allah akan menggerakkan hati dan pikiran kita untuk mengambil suatu keputusan. Nah, itu tadi Yosafat bertanya kepada Ahab, tidak adakah nabi di daerah ini selain yang 400 orang ini? Ahab menjawab, ada memang. Tapi dia selalu menyerang aku, katanya. Artinya tidak sependapat. Kalau Raja Ahab kan maunya kan ramalan itu atau nubuat itu kan harus yang baik-baik. Nah, itu dia bersenang. Khotbah itu pun harus yang enak-enak didengarkan oleh telinga. Kalau khotbah itu mengkritik, kritik konstruktif, ya, dia nggak bisa terima. Padahal kritik itu kritik konstruktif. Dia nggak mau dikritik. Kritik itu kan ada dua macam. Ada kritik konstruktif yang bertujuannya untuk membangun, memperbaiki. Ada kritik destruktif. Diberikan kritik bukan tujuannya untuk memperbaiki. Kritik itu tujuannya untuk menjatuhkan. Nah, itu. Contohnya lah seperti sekarang ini kan. Banyak itu kritik kepada pemerintah kita. Pemerintah itu tidak bagus. Berhutang terlalu banyak. Nah, itu kritiknya, itu kritik destruktif namanya itu. Dia tidak memberikan apa solusi. Dan dia tidak memikirkan apa sebabnya terjadi hal seperti itu. Kan ada analisa, ada sejarah latar belakang kenapa terjadi seperti itu. Itulah yang terjadi ketika Raja Ahab mengumpulkan nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu itu menyampaikan ramalan-ramalan yang asal Bapak senang, gitu. ABS, asal Bapak senang. Yang penting penguasa itu disenangkan dengan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Beda dengan Mika bin Imla. Mika putra Imla, beda. Walaupun sakit mendengarkan kata-kata dia nggak peduli. Karena yang memberikan kata-kata itu bukan pribadi dia. Yang memberikan kata-kata itu
adalah pesan dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang Maha Tinggi, yang mengetahui segalanya. Sampai-sampai Ahab meminta Mika untuk mengangkat sumpah bahwa dia adalah berbicara benar. Lalu Mika memenuhinya. Sesungguhnya apa yang disampaikan Allah kepadaku, itulah yang kukatakan kepadamu, katanya. Tapi Raja Ahab tidak berterima. Dia nggak mau menerima apa yang tidak menyenangkan hatinya. Bahkan dia dipenjarakan. Saya menyampaikan postingan ini pun bisa jadi seperti nasib Mika. Kalau disalahartikan kalimatku ini nanti, diedit, dipotong-potong, sehingga kata-kataku ini bisa dipelintir, kena UU ITE, Undang-Undang Informasi Elektronik, begitu. Saya pun kurang paham memang, tapi kira-kira begitulah. Bisa kita tangkap itu apa maksud saya. Undang-Undang ITE. Itu bisa. Makanya ada kawan kita yang sudah jeblos gol 10 tahun penjara tanpa dibahas apakah ucapannya itu benar atau salah. Sama dengan Mika, ucapannya benar, tapi dijebloskan dia ke penjara. Ada juga kawan kita ucapannya benar, dijebloskan juga ke penjara. Sampai 10 tahun, itu contoh. Tapi ada juga ucapannya yang salah menurut, salah lah, baik menurut undang-undang apa itu segala macam. Salah lah kalau namanya menghujat, memfitnah. Itu salah. Tapi hukumannya dihukum juga, cuma hukumannya tidak begitu berat seperti kawan tadi. 5 bulan banding 10 tahun kalau saya nggak salah itu. Begitu. Jadi saya pun dalam hal menyampaikan renungan ini, inilah namanya renungan. Namanya kan renungan. Kita merenungkan. Bagaimana itu hasil renungan kita itu. Semoga dengan saya buka renungan ini bisa menambah wawasan, cakrawala pemikiran kita. Maksudnya memperluas. Jangan kita hanya memikirkan sedikit saja. Lebih luas yang kita pikirkan. Kalau masing-masing orang kan mengangkat satu topik, itu mungkin bisa memancing orang untuk berpikir. Boleh. Apa yang saya sampaikan ini sebagai renungan boleh dikomentari. Silakan. Tapi harus sesuai lah dengan apa yang saya sampaikan itu. Jangan dikomentari bentuk fisik saya ini. Inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua. Dan Roh Kuduslah yang menyempurnakan pesan ini di hati Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak dan Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Kepada kita diberikan kesehatan dan umur panjang. Inilah harapan saya untuk mengakhiri renungan ini. Saya ucapkan
Shalom.